Sahabatus, Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap rajin membaca Alkitab dan taat kepada perintah Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu, kita memohon pimpinan Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan firman-Mu Tuhan pada saat ini, menjadikan kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, takut akan Tuhan, dan semakin giat memberitakan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang. Kiranya hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Roma pasal 1 ayat 8 sampai 15. Yuk, semua yang sudah bisa membaca, kita membaca bersama-sama. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani, supaya kamu dikuatkan, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Adik-adik, sebelum kita membahas dari firman Tuhan pada saat ini, kita mungkin merasakan bagaimana kasih sayang orang tua kepada kita. Mereka bersungguh-sungguh mengusahakan yang terbaik buat kita. Mereka bekerja, mencari nafkah untuk supaya kita bisa terpenuhi kebutuhan kita, baik makanan, baik kebutuhan yang lainnya, baik pendidikan, semuanya pengorbanan dari orang tua kita. Dan orang tua kita berjerih lelah mengusahakan yang terbaik. Mereka bekerja keras supaya anak-anaknya memperoleh kecukupan secara materi. Nah, adik-adik, kalau di sini Rasul Paulus juga sama. Rasul Paulus mengusahakan yang terbaik. Rasul Paulus memberikan hidupnya dengan sepenuh hati dalam pelayanan kepada anak-anak didiknya, supaya anak-anak didiknya juga merasakan bagaimana pengorbanan seorang Rasul Paulus dengan sepenuh hati, dengan bergiat untuk memberitakan kabar Injil keselamatan. Rasul Paulus juga mengusahakan yang terbaik bagi murid-muridnya atau anak-anak didiknya. Di sini Rasul Paulus memberitakan Injil, bukan hanya memberitakan Injil tapi juga mendoakan, memberikan kekuatan bagi anak-anak didiknya. Walaupun mereka berjauhan, Rasul Paulus tetap mendoakan, tetap memohon kepada Tuhan supaya murid-muridnya tetap memperoleh kekuatan, kemampuan untuk bergiat di dalam memberitakan kabar Injil keselamatan. Rasul Paulus pun rindu untuk bertemu mereka, walaupun banyak halangan, banyak rintangan, tetapi Rasul Paulus tetap mengusahakan yang terbaik. Nah, adik-adik, pemberitaan Injil juga tidak hanya diberitakan kepada orang tertentu, tetapi Injil diberitakan kepada semua orang. Bukan hanya kalangan atas, tapi Injil pun diberitakan untuk kalangan bawah. Karena kabar Injil keselamatan tidak hanya untuk sebagian orang, tetapi kabar Injil keselamatan diberitakan untuk semua orang. Nah, adik-adik, kalau di sini Rasul Paulus bergiat sepenuh hati
sungguh-sungguh untuk memberitakan kabar Injil keselamatan, dan juga anak-anak asuhnya atau murid-muridnya. Ini pun berlaku bagi kita semua. Pemberitaan Injil bukan hanya bagian dari Rasul Paulus, bukan hanya bagian dari murid-murid, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas guru sekolah minggu saja, tetapi ini pun menjadi tugas kita, menjadi bagian kita untuk memberitakan kabar Injil keselamatan. Mungkin dengan cara sederhana, kita menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, perkataan kita yang menyenangkan hati Tuhan, dan orang-orang di sekeliling kita boleh melihat bagaimana perilaku kita yang baik sehingga memuliakan Tuhan kita. Jadi adik-adik, walaupun kalian masih kecil, yuk kita belajar untuk memberitakan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang. Dimulai dari teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus atau saudara kita. Kita bisa belajar mendoakan mereka, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi ini semua mungkin tidak mudah adik-adik. Kita perlu terus mendekat kepada Tuhan supaya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kita untuk memberitakan kabar Injil. Seperti Rasul Paulus yang sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan, segenap hati melayani Tuhan Yesus, kita pun harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, dan Tuhan sendiri yang nanti akan memberi kekuatan kepada kita. Mau ya adik-adik untuk semangat memberitakan Injil? Puji Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami diberi kekuatan Tuhan bagaimana Rasul Paulus memberitakan kabar Injil dengan sungguh-sungguh, segenap hati, dan juga memiliki kerinduan untuk bangsa-bangsa lain juga untuk mengenal Tuhan. Tuhan, itu pun menjadi kerinduan kami. Tuhan, kiranya pakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, dimulai dari lingkungan kami, teman-teman kami, dan saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus